Tanah untuk Rakyat. Kepemilikan dan penguasaan tanah besar-besaran oleh sekelompok kecil orang telah berlangsung lebih dari 7 periode pemerintahan. Dalam kurun waktu tersebut, dari 42.253.234 hektar lahan yang izinnya diberikan pemerintah, hampir 95% dikuasai swasta atau perusahaan. Hanya sekitar 4,14% lahan yang benar-benar dikelola masyarakat. Kondisi ketimpangan dalam kepemilikan lahan sudah teramat mencolok dan berlangsung sangat lama. Itu tidak bisa lagi dibiarkan. Langkah-langkah koreksi kebijakan secara tepat, cepat, dan menyeluruh harus dijalankan. Pilihan yang dapat diambil ialah mengimplementasikan program reformasi agraria. Dengan program ini, susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria terutama tanah ditata kembali demi kepentingan rakyat kecil. Pembagian surat keputusan atau SK redistribusi tanah objek reforma agraria atau TORA hutan seluas 133.000 hektar kepada 5.200 kepala keluarga di Taman Digulis Untan, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis lalu, kita lihat dalam konteks itu. Penyerahan dilakukan Presiden Joko Widodo. Seusai menyerahkan SK TORA, Presiden Jokowi menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada warga Kalimantan Barat di Rumah Radang, Pontianak. Termasuk di antara 3.000 sertifikat itu ialah 300 sertifikat tanah transmigran yang sudah ditempati sejak 2007. Kita mencatat bukan kali ini saja Presiden membagikan sertifikat tanah kepada rakyat. Sudah puluhan atau bahkan ratusan kali Presiden melakukan hal serupa di berbagai wilayah tanah air. Dalam berbagai kesempatan dan kunjungan ke daerah, Presiden tidak jemu-jemunya untuk memastikan program reformasi agraria tersebut berjalan di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Karena itu, Presiden pun tidak segan-segan untuk turun langsung membagikan sertifikat tanah kepada rakyat. Konsistensi dan persistensi Presiden itu sangat kita dukung dan apresiasi. Presiden kita lihat menyadari benar buruknya kondisi ketimpangan atas penguasaan lahan. Kondisi itu pun tidak jarang ikut menyulut konflik perebutan lahan antara masyarakat yang tinggal lama ataupun secara adat mempunyai hak ulayat atas tanah dengan pihak korporasi. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, kita mencatat progres dari program reforma agraria tersebut dapat dikategorikan sebagai pencapaian excellent. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional misalnya mencatat pada 2018 sebanyak 9.315.006 bidang tanah telah tersertifikasi. Angka itu merupakan 133% dari target yang ditetapkan. Pada 2019, pemerintah menargetkan 10 juta pencetakan sertifikat tanah gratis untuk rakyat. Dengan progres yang ada, kita percaya target itu bakal terlampaui. Karena itu, kita mendukung agar program yang sama diteruskan dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi selanjutnya. Hal ini penting untuk memastikan agar persoalan ketimpangan atas kepemilikan lahan di negeri ini dapat dikurangi semaksimal mungkin jika tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Dengan sertifikat itu, rakyat dapat semakin diberdayakan bukan hanya secara sosial, melainkan juga secara ekonomi. Apalagi sertifikat itu dapat menjadi kolateral diperjualbelikan dan bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu. Kita berharap program tanah untuk rakyat ini pada gilirannya dapat pula menekan angka rasio Gini yang dalam beberapa periode pemerintahan terus menggejala. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat akan dapat terwujud. Itulah amanat konstitusi yang menjadi tujuan bangsa ini.
Sembari menunggu telepon Anda untuk memberikan opini dan pendapat sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Tanah untuk Rakyat, kita berbincang dulu dengan Bang Goden di sini. Tanah untuk Rakyat sebenarnya se-urgent apa untuk membahas hal ini di editorial kali ini di Media Indonesia? Ya, Tanah untuk Rakyat itu kan bagian dari reforma agraria ya. Reforma agraria itu ada dua substansi di sana. Yang pertama itu penataan aset, yang kedua itu penataan akses. Kalau terkait dengan penataan aset, tadi di awal editorial dikatakan bahwa hampir 95% tanah di Indonesia itu dikuasai oleh segelintir orang. Hanya dikuasai rakyat itu hanya 5%. Karena itu Presiden Jokowi datang dengan gagasan baru bagaimana tanah itu didistribusikan sehingga ada istilah redistribusi kepada rakyat. Kita lihat misalnya hutan sekarang dari hampir 6 juta hektar hutan itu 2,5% 2,5 juta itu diberikan akses yang disebut hutan sosial, sisanya terkait dengan tanah objek reforma agraria. Itu berarti memang ada kesadaran penuh dari pemerintah untuk memperkecil ketimpangan penguasaan tanah itu. Apa sebenarnya akibatnya kalau misalnya hal ini terus dibiarkan? Karena ketimpangannya tadi Abang katakan ini begitu besar. Ya, kalau terus dibiarkan tentu kita tidak mencapai apa yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Lewat pemberian sertifikat itu, rakyat itu tadi dikatakan diberikan aset dan diberikan akses. Akses itu termasuk akses ekonomi. Dengan orang mempunyai sertifikat tanah, dia bisa menggadaikannya ke bank gitu ya. Jadi pemerintah juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang punya sertifikat untuk bisa mendapatkan akses ke perbankan. Dan tampaknya kita lihat ini juga di layar kaca kita, Pak Presiden tidak segan-segan untuk turun ke lapangan memberikan langsung sertifikat ini kepada masyarakat. Nah, ini simbol apa yang diberikan Presiden kepada masyarakat untuk menggolkan implementasi program dari reformasi agraria ini? Ya, yang dilakukan Presiden itu seperti yang sering dia katakan bahwa dia kerja cepat dan selamat gitu ya. Kita ketahui kalau sebelum Jokowi menjadi presiden itu pembagian sertifikat tanah itu hanya 5.000 per tahun. Kalau 500 per tahun, kalau 500 per tahun itu membutuhkan waktu sekitar 130 tahun baru Indonesia itu bisa sertifikat semua. Tapi Pak Jokowi ini turun ke lapangan mengebut semuanya agar semuanya juga bisa makin lama makin ada pemerataan ya. Ditargetkan 2025, sebentar lagi akan selesai semua. Sekarang itu tahun ini misalnya ditargetkan 9 juta dan akan terrealisasi sekitar, sudah mencapai target sehingga realisasi itu bisa sampai 11 juta gitu. Oke, kita akan dengar Bapak Noto di Cirebon. Pak Noto sudah bergabung bersama kami di sambungan telepon. Kira-kira apa yang akan dinyatakan Pak Noto? Selamat pagi dari Cirebon. Selamat pagi Mbak Ajeng dan Pak Godiens. Jadi spiritnya presiden kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan dalam bentuk pembagian atau tanah untuk rakyat, ini memang harus dibangun secara sistem. Kenapa? Harus melahirkan sesuatu untuk rakyat secara kualitatif, kuantitatif, dan legalitas. Artinya, secara kualitatif tanahnya itu kalau untuk rumah tahan gempa, kemudian kalau untuk pertanian juga subur dan juga bankable. Secara kuantitatifnya juga harus cukup ukurannya. Dan secara legalitas harus sah yang tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, semangat yang mulia ini memang harus disertai dengan sistem dan kebijakan Presiden Bang Godiens tidak pernah akan bisa berdiri sendiri. Contoh, ketika rakyat dapat sertifikat hak milik dan bankable, tapi kalau banknya itu sulit untuk memberikan kredit, itu sama aja dengan tak ada maknanya apa-apa. Oke, berarti yang kedua adalah ini para konglomerat yang memiliki sekian juta lahan itu keserakahannya berhenti gitu. Apa mereka nggak pernah terenyuh untuk itu adalah poin yang penting. Iya, baik, waktu kita singkat, Mas Noto, terima kasih dari Cirebon telah memberikan opini dan pendapatnya. Selanjutnya kita ke Jakarta, ada Pak Syahril yang telah bergabung bersama kami. Bagaimana Pak Syahril pendapatnya tanah untuk rakyat? Ini saran pada pemerintah, pada Pak Jokowi. Yang pertama, pemegang hak atas tanah, pengolahan atas tanah yang terlantar lebih daripada 2 atau 3 tahun itu harus diambil alih kembali. Terus yang kedua,
hak atas pengelolaan tanah yang sudah jatuh tempo itu harus tidak bisa diperpanjang lagi. Terus yang ketiga, dalam selanjutnya ini tidak usah lagi hak atas tanah tersebut diberikan kepada siapapun juga, tetapi para investor itu diberikan hak penyertaan modal. Hak penyertaan modal. Artinya apa? Hak integritas tanah itu masih tetap berada pada pemerintah. Dan pemilik modal, investor itu hanya mendapatkan hak penyertaan modal. Dan tanah tersebut harus dinilai. Sekian. Nah, modal dia berapa? Dia akan mendapatkan modal. Siap. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Dan pemirsa, kami akan masih membahas tema dari editorial pada pagi hari di Tanah Untuk Rakyat, tetapi selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia, Tanah Untuk Rakyat. Tadi ada dua hal penting yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah ini harus melahirkan sesuatu yang egal, artinya sama rata, lalu kualitatif dan juga kuantitatif. Dan juga tadi jangan serakah yang kedua bagi para investor dan orang-orang yang berkuasa. Gimana pendapatnya Bang Goden soal hal ini? Ya, kita tahu bahwa tanah itu awal dan akhir dari sebuah kehidupan. Orang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah, karena itu tanah itu menjadi penting bagi setiap orang. Orang bisa baku bunuh hanya karena tanah. Itulah sebabnya kenapa legalitas tanah itu sangat penting. Yang kedua tadi untuk kepentingan ekonomi. Hanya dengan ada sertifikat orang bisa punya akses ke bank. Tentu pemerintahan Jokowi akan memberikan akses itu. Nah, terkait dengan pembagian sertifikat tanah, dalam 5 tahun terakhir ini belum pernah sekalipun Jokowi memberikan sertifikat itu kepada perusahaan besar, kepada orang gede-gede, tetapi yang diberikan itu adalah kepada rakyat kecil. Karena itu, tanah yang dibagikan itu didistribusikan itu berasal dari tanah hutan. Tanah hutan itu ada hutan sosial, sekitar 2,5 juta hektar itu dipakai, dan juga tanah objek reforma agraria itu juga diambil dari hutan itu hampir 2,6 gitu ya, sehingga totalnya itu hampir 5,9 juta itu berasal dari hutan. Nah, sebagiannya dari mana? Dari yang disebut oleh Pak Syahril tadi, tanah terlantar juga dibagi-bagikan oleh pemerintah. Itu artinya pemerintah sangat sadar bahwa sumber konflik di dalam masyarakat itu adalah tanah, dan itu sejak Republik ini berdiri sampai Jokowi memerintah itu belum pernah sekalipun bisa mengatasi persoalan itu. Kita tahu misalnya di Mesuji, bagaimana kasus tanah itu terus-menerus diproduksi, dan juga di daerah lain. Jadi ini merupakan suatu langkah yang efektif bagi pemerintah selain untuk pemerataan kepemilikan tanah, tetapi juga bisa meredam konflik antar sosial yang tadi Abang bilang bahwa ini bisa memicu sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Ya, sertifikat soal soal sosial dan soal ekonomi. Oke, terima kasih Bang Goden telah bergabung bersama kami, anggota Dewan Redaksi Media Group. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, tentu saja kita berharap program Tanah Untuk Rakyat ini pada gilirannya dapat pula menekan angka rasio Gini yang dalam beberapa periode pemerintahan terus mengejala, dan dengan demikian keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga akan dapat terwujud. Itulah amanat konstitusi yang menjadi tujuan bangsa ini. Saya Jeng Kamarati, terima kasih dan selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.